Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kekacauan di Pulau Elbaf sudah mulai memanas setelah Loki dibebaskan oleh Luffy dan Zoro, dan juga setelah kemunculan monster-monster raksasa karena ulah para kesatria suci. Ya, melanjutkan cerita di chapter 1143 mendatang, Somers bisa bertanya lagi kepada Gunko mengapa dia sangat takut pada sosok Nika. Gunko pun memandang monster Nika raksasa lalu mengatakan bahwa itu berasal dari ingatan yang ada di kepalanya. Ya, di sini Gunko adalah kesatria suci yang tidak berasal dari kalangan Tenryubito karena tidak ada gelar sign di depan namanya. Nama Gunko sendiri memiliki arti genderang perang. Nama itu seperti menggambarkan bahwa sosoknya hanyalah alat yang digunakan dalam sebuah pertempuran. Berdasarkan penampilannya, Gunko malah mirip dengan para komandan pasukan revolusi. Bahkan Gunko disebut-sebut sebagai mantan anggota pasukan revolusi yang sudah direkrut oleh kesatria suci. Namun ada kemungkinan jika bergabungnya Gunko ke dalam kesatria suci bukanlah karena keinginannya sendiri, tetapi karena sebuah paksaan atau penculikan. Skemanya bisa seperti insiden penculikan Jinny yang membuatnya harus pergi dari pasukan revolusi. Gunko bisa bernasib sama dengan Jinny, dia diculik secara paksa dan kemudian mendapatkan modifikasi di dalam dirinya. Bukti dari modifikasi itu bisa kita lihat dari mata Gunko yang terlihat beda dengan yang lainnya. Nah, pada proses modifikasi inilah para Tenryubito bisa memasukkan memori kepada Gunko yang berisi tentang Nika jahat, sehingga Gunko pun menganggap Nika sebagai ketakutan terbesarnya. Selanjutnya, Shin bisa menunjukkan posisi Samrock. Dia bisa sudah kembali ke tanah suci Mariejoa. Dan di chapter lalu pun sosoknya sudah tidak terlihat di Pulau Elbaf. Di sini Samrock langsung bergerak menuju taman bunga karena dia memang sudah ditunggu oleh Im Sama. Samrock pun berlutut di hadapan Im Sama dan siap menerima tugas baru. Nah, tugas baru Samrock ini adalah untuk menghancurkan 7 negara atau kerajaan yang sudah melakukan pemberontakan pada saat reverie. Tentu kita masih ingat jika pada reverie tahun ini sudah terjadi revolusi atau pemberontakan di 8 negara atau kerajaan, di mana salah satunya adalah kerajaan Lulusia. Untuk kerajaan Lulusia, Im Sama sudah turun tangan sendiri. Dia menghancurkan kerajaan itu menggunakan salah satu senjata kuno dengan tenaga dari Mother Flame. Selanjutnya, untuk 7 negara yang tersisa akan diserahkan kepada Samrock. Saudara kembar sang itu pun dengan tegas menerima tugas barunya. Samrock bisa ditemani oleh 2 anggota kesatria suci yang lain. Mereka bisa dengan cepat berteleportasi ke negara-negara yang sudah melakukan pemberontakan itu, karena negara tersebut sudah berafiliasi dengan pemerintah dunia. Maka di sana bisa sudah tergambar lingkaran teleportasi untuk para kesatria suci. Iya, scene selanjutnya bisa menuju pasukan revolusi yang ada di kerajaan Kamabaka. Di sini Dragon mendapatkan panggilan dari beberapa pasukan revolusi yang sudah tersebar ke berbagai negara. Mereka melaporkan jika para kesatria suci sudah melakukan penyerangan ke markas mereka, dan para kesatria suci itu sangatlah kuat. Pasukan revolusi di bawah tingkat komandan tidak berkutik di hadapan mereka. Mendengar hal itu, Dragon langsung bersiap untuk OTW ke arena pertempuran. Pimpinan pasukan revolusi itu memang sudah siap. Jika para kesatria suci bergerak, maka dirinya dan para petinggi pasukan revolusi akan ikut bergerak. Dan pertempuran terbuka melawan pemerintah dunia akan segera dimulai. Oke, selanjutnya kita beralih ke Pulau Elbaf, tepatnya di sekolah Walrus. Di sini Chopper terlihat bingung saat memeriksa keadaan anak-anak yang sedang pingsan karena dia tidak menemukan tanda-tanda sakit secara medis. Robin pun menduga jika anak-anak itu sudah terkena sebuah kemampuan buah iblis yang membuat mereka bisa tertidur dan bahkan tidur sambil berjalan. Tak lama kemudian, Pak Kepala Sekolah Kiba mengumpulkan semua warga sekolah.
Semuanya hadir kecuali Saul karena mantan wakil admiral itu sedang mengejar anak-anak yang sedang menuju ke pantai. Nah, setelah semuanya berkumpul, Kiba bisa menjelaskan situasi terakhir yang dia ketahui agar semuanya bisa bergerak dengan cepat dan tepat. Kiba mengatakan bahwa monster-monster yang muncul itu adalah hasil dari imajinasi anak-anak yang menggambarkan hal paling menakutkan bagi mereka. Robin yang mendengar hal itu pun langsung bisa menemukan benang merah antara tidurnya anak-anak dengan munculnya para monster raksasa, di mana anak-anak itu telah dipengaruhi oleh kemampuan buah iblis sehingga jadi tertidur dan ketakutannya muncul dalam bentuk nyata. Robin pun bisa menjelaskan jika satu-satunya jalan agar anak-anak bisa kembali bangun dan para monster itu menghilang adalah dengan cara mengalahkan pemilik buah iblis tersebut. Oke, lanjut kita beralih ke dunia bawah, lokasi tempat Loki berada. Di sini Luffy, Zoro, dan Sanji belum mau membebaskan borgol terakhir Loki, karena tentu Pangeran Elbaf itu akan menjadi makin tak terkendali jika semua borgolnya dilepas. Namun tiba-tiba Loki mengatakan suatu hal yang membuat mereka semua terkejut. Loki berkata bahwa ada sosok yang mirip dengan Akagami. Tidak hanya wajahnya, kekuatannya pun setara dengan Yonko itu. Dan kembaran Akagami itu saat ini sedang mengincar anak-anak Elbaf. Mendengar hal itu, Luffy dan Zoro jadi teringat insiden yang terjadi di Kastil Aurus saat ada pria yang mirip dengan Shanks datang dan menyerang para penjaga. Luffy pun bertanya mengapa Loki bisa tahu tentang hal itu. Dengan marah Loki menjawab bahwa kembarannya Akagami itulah yang telah membuatnya terluka parah dan juga sudah menghabisi teman-teman hewannya di dunia bawah. Loki pun berjanji bahwa dia akan segera mencari para penyusup itu untuk balas dendam. Lalu Loki bisa menawarkan kerjasama untuk mengalahkan para penyusup itu jika Luffy mau melepaskan borgol terakhir di kakinya. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1143 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!